Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bisa menggali potensi kita belajar bersama-sama, yaitu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Maka dari itu, sebelum kita masuk pembelajaran, Pak Guru tanya dulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, senang di hati, bahagia, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita di pagi hari ini penuh semangat untuk bersama-sama belajar memenuhi kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Ya, sebelum kita belajar, Pak Guru tanya dulu, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Ada yang tidak masuk? Siapa? 3 orang. Siapa saja, Mbak? Mbak Dery, Mas Dery, terus siapa lagi? Citra, yang ketiganya Mbak Ajeng ya? Ya, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan yang belum bisa berangkat, yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan sehingga bisa bersama-sama kembali untuk belajar di sekolah yang kita cintai. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru minta pada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Silahkan pada ketua kelas. Siap, mari kawan-kawan, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita lanjutkan akan membawa keberkahan kepada kita semua, sehingga dalam kita menempuh pembelajaran banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga bisa kita keluarkan kepada saudara-saudara kita untuk mengamalkan pelajaran agama Islam. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Fathu Mekah. Ada yang pernah dengar apa itu Fathu Mekah? Sudah ada yang tak pernah dengar? Mekah tahu pernah dengar? Nah, Madinah sudah pernah dengar? Oke, siapa yang hari ini pernah berjanji? Ini berjanji akan bertemu Pak Imam di sekolah. Ada yang pernah janji? Oke, menepati janjinya? Bagaimana perasaan kita kalau janji dengan seseorang janjinya tidak ditepati? Sedih. Apalagi? Kecewa. Apalagi? Tidak? Oke, nah maka dari itu dengan kita nanti mempelajari peristiwa Fathu Mekah, kita akan mengetahui apa sih janji, ya, bagaimana janji yang sudah kita buat ternyata tidak ditepati. Baik, untuk pembelajaran kali ini, untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membiasakan diri untuk bersama-sama membaca Al-Qur'an. Ikuti Pak Guru semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Baik. Sadaqallahu
mampu menjelaskan apa itu peristiwa Fathu Mekah. Ya. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa Fathu Mekah. Kemudian bisa menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Kemudian yang selanjutnya adalah menemukan nilai yang terdapat pada peristiwa Fathu Mekah. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada pembelajaran, Pak Guru akan membagikan kupon ya yang berisikan nomor. Nah, nanti nomornya itu seperti apa? Nah, nanti akan ada petunjuk dari Pak Guru apa maksud dari nomor pada undian ini ya. Oke. Ya. Tolong jangan dibuka dulu. Nomor yang sudah kalian pegang silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Sudah ketemu nomornya? Sudah. Oke. Nah, tujuannya adalah nomor ini kalian temukan dengan kawan lainnya. Pak Guru hitung sampai 3. 1, 2, 3. Silahkan bergabung dengan nomor yang sama. Dengan nomor yang sama kalian bergabung menjadi 1. Sekalian, kelompoknya sudah dibentuk, sudah rapi, sudah siap. Nah, silakan untuk kelompok 2, tugas kalian adalah menemukan dan nanti akan menjelaskan apa peristiwa Fathu Mekah. Oke, kemudian yang kelompok 1, kalian bertugas apa itu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kelompok 3, kalian temukan tentang nilai-nilai atau keteladanan yang terdapat pada peristiwa Fathu Mekah yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk menemukan jawaban itu. Silahkan. Nah, sekalian, untuk menambah referensi kalian, menambah wawasan kalian, ya, kalian bisa mengamati keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada video yang akan Pak Guru tayangkan. Silahkan kalian amati. Semua selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita belajar dari perjuangan Rasulullah SAW sangatlah berat, sebagaimana beliau diusir dari Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah juga berjuang dengan kekuatan yang sudah dirasa cukup. Kemudian juga orang-orang di Madinah ikut serta dalam harus bisa menerapkan nilai-nilai yang terjadi pada peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama adalah keteguhan, yaitu tetap teguh pada prinsip-prinsip. Sekalian, setelah kalian berdiskusi, mengamati buku, menelaah video, mengamati video, maka sekarang Pak Guru minta hasil dari diskusi kalian. Yang pertama, kelompok 1 tentang perjanjian Hudaybiyah. Silakan dibacakan apa hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy, menolak orang-orang Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum
kaum Quraisy. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok yang kedua. Apa tadi? Tentang peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah yaitu terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa adanya pertikaian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan demi tanda dan kesusahan apapun, termasuk rumah dan kesesembahan penduduk dari. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah diskusinya. Kelompok 3, yang pertama. Keteguhan, yang kedua kesabaran, ketiga menepati janji. Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita agar selalu menepati janji tergolong orang munafik. Bila sebuah janji tak ditepati, maka akibatnya akan merugikan diri sendiri juga orang lain. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita lalui bersama. Ya, Pak Guru akan menarik kesimpulan bahwasannya Fathu Mekah adalah peristiwa di mana Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sedang dalam perjalanan, sedang di kota Mekah, kemudian ingin kembali ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, yang kemudian dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadilah penaklukan kota Mekah, di mana Rasulullah itu bersama sahabatnya ketika menaklukkan kota Mekah itu tanpa adanya peperangan, tanpa adanya perlawanan, tidak ada bentuk fisik yang rusak. Nah, itulah hebatnya Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah. Kemudian di dalam itu juga ketika penaklukan kota Mekah itu ada perjanjian yang harus dijalani, yaitu perjanjian apa namanya? Perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah itu di situ Rasulullah ternyata dihianati oleh orang-orang kafir Quraisy, dan akhirnya ketika terjadi ingkar janji itu, Rasulullah kemudian diajak bermusyawarah lagi. Apakah Rasulullah mempunyai sifat dendam? Tidak, Rasulullah tetap memaafkan karena bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama manusia, seperti itu. Jadi itu kesimpulannya pada pagi hari ini. Nah, untuk itu Pak Guru akan bertanya. Coba siapa yang tahu apa itu Fathu Mekah? Ya, silakan Mas. Kota Mekah tanpa adanya peperangan. Baik, terima kasih, bagus sekali. Oke, yang kedua, siapa yang tahu keteladanan Rasulullah ketika peristiwa kota Mekah, ketika peristiwa Fathu Mekah itu apa saja? Ya, silakan Mbak Cynthia. Maaf, sabar, kasih sayang. Baik. Terjadilah perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy. Perjanjian itu disebut dengan perjanjian apa? Ya, silakan Mbak. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah materi alhamdulillah sudah tercapai. Maka dari itu marilah bersama-sama kita aplikasikan keteladanan Rasulullah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama membaca doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menundukkan kepala kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.